Halo Sobat Rusmi, kembali lagi dengan saya Abdul Halim Maulana dari divisi Sekretaris Direksi sebagai Personal Assistant Project. Dari minggu ini saya belajar mengenai siklus manajemen aset dan ini dibagi menjadi beberapa segmen poin, yaitu mungkin sampai 6 sampai 7 langkah siklus untuk manajemen aset. Nah, di sini saya ambil artikel ini dari pelatihan flashsdm.net eh, yang diambil dari beberapa materi yang berasal dari konsultan Kanaka juga gitu. Nah, dari manajemen ini pun akan dibahas mengenai pengelolaan aset juga gitu. Nah, pertama itu dalam mengelola aset suatu perusahaan itu terdapat siklus yang harus dilakukan secara berurutan. Jadi sehingga proses akhir manajemen itu dapat berfungsi secara maksimal. Nah, jadi itu adalah beberapa nih, yaitu berikut ini, yaitu adalah tahapan siklus sesuai urutannya. Yang pertama, itu adalah perencanaan kebutuhan aset. Yang kedua, pengadaan aset. Yang ketiga, inventaris aset. Yang keempat, legal audit aset. Kemudian ada pengoperasian dan pemeliharaan aset. Dan keenam ada penilaian aset. Yang ketujuh adalah penghapusan dan pengalihan aset. Yang kedelapan adalah pembaruan aset. Nah, yang pertama ini terkait perencanaan kebutuhan aset ya. Jadi ini merupakan langkah awal dan paling strategis dalam proses manajemen aset. Jadi perencanaan kebutuhan aset itu harus memberikan informasi mengenai tingkat kebutuhan perusahaan atas aset tetap atau fixed aset yang akan dikelola. Jadi baik pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan perencanaan ini pun diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dan menekan risiko kerugian perusahaan di masa depan. Nah, itu. Terus yang kedua terkait pengadaan aset. Nah, gimana sih dengan pengadaan aset? Nah, kalau dengan visi pengadaan aset, itu adalah tahap di mana dalam selanjutnya itu tahap lingkup siklus selanjutnya itu terkait dengan pengadaan, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun oleh pihak luar yang ditunjuk sebagai penyedia aset yang bersangkutan. Jadi di sini nanti akan dibahas mengenai berbagai pengadaan yang perlu diadakan dan tidak. Yang ketiga yaitu terkait inventaris aset. Jadi pada tahap ini pun juga perusahaan tuh melakukan pendataan dan pencatatan aset berwujud maupun tidak berwujud dengan memberikan kode aset dan menuliskan keterangan mengenai suatu aset seperti lokasi aset, luas aset, harga perolehan aset, peruntukan aset, bukti kepemilikan aset, kemudian identitas penanggung jawab, dan spesifikasi aset. Jadi selanjutnya tuh hasil data tersebut tuh dilaporkan dan didokumentasikan pada suatu waktu tertentu untuk memperoleh data seluruh aset yang dimiliki. Nah, yang keempat itu terkait legal audit aset ya, yang dimana itu dikenal juga dengan istilah uji tuntas hukum. Ini merupakan tahap audit atau pemeriksaan mengenai status kepemilikan aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan, serta mencari jika ada masalah hukum terkait aset dan menemukan solusi yang tepat. Yang kelima yaitu pengoperasian dan pemeliharaan aset. Nah, di sini itu adalah perusahaan menggunakan semua aset dalam proses bisnis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kemudian itu perusahaan juga melakukan pemeliharaan aset agar dapat berfungsi secara optimal. Itu adalah proses dari pengoperasian dan pemeliharaan aset. Yang keenam yaitu terkait penilaian aset. Jadi perusahaan itu harus menentukan nilai asetnya untuk mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Itu karena perlu ya gitu, dan itu memang masuk di dalam siklus manajemen aset. Yang ketujuh yaitu terkait penghapusan dan pengalihan aset. Jadi jika suatu aset itu tidak dapat dimanfaatkan lagi, perusahaan akan memutuskan untuk menghapuskan aset dengan cara mengalihkannya atau memusnahkannya. Pengalihan aset adalah pemindahan hak dan atau tanggung jawab dan wewenang aset pada divisi lain. Sedangkan pemusnahan aset adalah penghancuran aset untuk mengurangi aset yang dimiliki. Itu yang ke-8 yaitu terkait pembaruan aset. Jadi pada sebagian aset yang dinilai tidak dapat bekerja dengan optimal,
masih dapat diperbarui sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Karena itu perusahaan melakukan proses pembaruan atau peremajaan aset sehingga dapat kembali bekerja secara optimal. Itu terkait siklus manajemen aset yang sebagai materi pembelajaran pada minggu ini. Thanks for watching. Bye bye.